Sampah yang ada di kota Jogja ini banyaknya itu adalah, sampah makanan dibandingkan dengan jenis sampah lainnya. Dan mungkin tanpa mereka sadari, mereka membeli lebih dari yang sesungguhnya mereka butuhkan, sehingga akhirnya kemudian menjadi, sampah makanan. Nah, di sisi lain dari sampah makanan tersebut kita tahu banyak sekali kelebihan-kelebihan makanan yang akhirnya menjadi sampah, tetapi di sisi lain juga ada banyak sekali masyarakat yang kekurangan makanan. Halo, saya dengan Ika Kurniati, saya adalah founder dari Berbagi Bais Jogja atau BBJ yang berlokasi di Yogyakarta. Saya juga sebagai owner dari Podokarpus Corner yang ada di Pusat Studi Pancasila UGM, yang terletak di UGM pastinya ya. Kemudian saya juga adalah dulunya pensiunan dari salah satu bank nasional yang ada di Indonesia sebagai terakhir sebagai kepala cabang. Ibu-ibunya nanti masak ini gitu kan. Ini untuk makan siang sama malam. Tapi ini agak pedas untuk pedas. Oh iya, iya. Makanya ini ada Sama. Jadi ini yang dicampur ini. lain lagi. Yayasan Hamba berdiri tanggal 15 Oktober tahun 2012. Nah, kami yang bersama Ibu Lestari mengikuti Ibu Lestari mengganti nama ke Hamba. Sahabat Manusia Pembutuh Cinta, itu kepanjangannya. Jadi bahwa setiap pribadi itu membutuhkan cinta. Mau orang dewasa, mau orang lansia, mau anak-anak, mau bayi sekalipun semua orang membutuhkan cinta. Itu kenapa Sahabat Manusia Pembutuh Cinta dasarnya seperti itu. Di sini saya mengampu anak-anak, ada 19 anak kami. Saya kurang lebih 13 jalan ke 14 tahun untuk saya pribadi. Jadi anak-anak ini sesungguhnya tidak punya tempat di luar pagar kami untuk mereka tumbuh. Jadi bukan pilihan mereka untuk tinggal di sini. Jadi apa yang orang dewasa di sekitar mereka yang mereka alami, yang sampai mereka ditolak, sampai mereka tertolak. Akhirnya anak-anak itu berada di sini. Dan ini sebetulnya bukan tempat yang layak untuk anak-anak. Sebaiknya tumbuh dan berkembang dalam keluarga. Itu yang idealisnya seperti itu. Untuk seorang anak itu seperti itu. Namun karena ada permasalahan di sekitar mereka yang mengganggu keselamatan mereka, maka mereka harus diamankan di sebuah tempat yang mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan nyaman dan aman. Saat ini tentu saja yang paling sering atau bisa dikatakan ada perubahan yang signifikan itu adalah tentu saja terjalinnya kerjasama kami dengan misalnya Yayasan Hamba. Jadi Yayasan Hamba ini adalah yayasan yang mengelola anak-anak yang tertolak oleh keluarganya. Mereka lokasinya ada di Pakem. Jadi karena kami tidak bisa memberikan sumbangan berupa dana operasional, maka kami berikan makanan sebagai gantinya. Sehingga dana operasional yang harusnya mereka gunakan untuk membeli makanan atau sayuran untuk diolah itu bisa digunakan untuk hal lainnya dan makanan tersebut bisa digantikan dari BBJ.
Dan anak-anak kami ada juga anak yang AMPK, anak memerlukan perlindungan khusus. Ada juga anak yang harus mendapatkan kayak anak yang disabilitas. Maaf, walaupun secara fisik anak kami sempurna, tetapi ada kelemahan-kelemahan yang di dalam dirinya yang tidak bisa berkembang pada umumnya seperti anak-anak yang lain. Waktu itu kami masih menempati lokasi di belakang Rumah Sakit Panti Nugroho. Karena ada hal yang tidak enak untuk diceritakan, jadi akhirnya kami harus meninggalkan tanah milik anak-anak, pindah ke Dero, walaupun kami masih satu kelurahan. Sebenarnya ceritanya panjang sekali dan itu tidak mengenakkan itu. Dulu beberapa tahun yang lalu yaitu kami pernah mengalami krisis pangan, yang kami itu makan ketemu tahu tempe itu sangat bersyukur. Waktu kami mengalami krisis pangan itu, kami mencari sayur-sayur yang ada di sekitar kami. Jadi tiap hari itu makannya cuma bakwan gitu aja, terus anak-anak. Karena yang bisa dimakan seperti itu. Kalau anak-anak kan taunya hanya itu mereka makan bersama, jadi nggak begitu tahu kenapa ini, kenapa enggak. Tapi kami bertahan. Kenapa kami bisa kuat bertahan? Karena kami tidak sendiri, karena kami bersama-sama dalam satu pagar. Jadi kami bisa merasakan kebersamaan itu. Walaupun kalau orang lihat situasinya tidak mengenakan, tapi karena kebersamaan, karena banyak kita saling mendukung, jadi nggak terasa. Enggak yang jauh, yang perjuangan yang indah, tapi cerita yang tidak indah bagi saya dan bagi anak-anak semua. Maaf banget, minta sayur ke tetangga, cari di sawah, cari di itu saya sampai sebegitunya. Itu bukan Indonesia loh, tapi kami yang mengalami krisis ekonomi, bukan Indonesia. Di dunia ini ada istilah 1081, yaitu ada 10 miliar makanan yang ada di seluruh dunia, kemudian ada 8 miliar penduduk seluruh dunia. Berarti itu kan sebenarnya ada selisih 2 miliar ya dari kelebihan makanan, tetapi ternyata ada 1 miliar orang di dunia yang kelaparan. Nah, itu menunjukkan betapa mirisnya makanan yang berlebih yang tidak dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan tujuan kami tentunya harus bisa mengurangi sampah makanan yang ada di Kota Jogja. Di samping itu kami juga harus menjaga keamanan makanan sehingga makanan tersebut masih aman dikonsumsi oleh beneficiaries. Tapi juga tentu saja makanan berlebih itu membutuhkan penanganan khusus, seperti 4 langkah sederhana yang kami lakukan. Itu tadi mengecek aromanya, melihat teksturnya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kami menyimpannya, bagaimana kami mendistribusikannya, sehingga hal tersebut dapat meminimalkan sampah makanan yang kemudian akan menjadi limbah makanan. Saat itu volunteer kami baru ada sekitar 7 orang. Kemudian juga ada dosen-dosen dari FKKMK UGM yang juga tertarik untuk membantu kami. Jadi saat itu kami langsung melakukan beberapa langkah seperti apa saja sih yang harus kami lakukan pertama kali. Kemudian siapa yang kami bisa berikan makanan tersebut. Kemudian saya melakukan sosialisasi mengenai apa itu food rescue dan food bank di kafe saya di sini di Podokarpus yang ada di UGM dengan mengundang beberapa akademisi dan juga mahasiswa yang kemudian akhirnya menjadi volunteer pertama dari BBJ ini.
Karena saat itu juga hadir beberapa teman dari GM beberapa hotel di kota Jogja, makanya kemudian kami minta mereka untuk menjadi pendonor pertama untuk kami bisa melakukan call to action bagi BBJ yang pertama kali. Sebenarnya dari kalau BPJ sendiri, seingat saya waktu itu ada rekan bisnis dari Oli itu yang menghubungi Bu Ika ya, BK. Nah saat itu dari tim BPJ approach ke Art Hotel Jogja. Kebetulan direspon baik dengan GM kami Pak Andre Rasobinawan. Kebetulan tuh di Art Hotel Jogja ini juga concern tentang food waste dan sustainability. Sebenarnya food waste-nya sebenarnya jadi tanggung jawab bersama ya. Jadi kita juga buatkan sign supaya tamu breakfast ini dia lebih aware sama makanan yang diambil gitu. Jadi nggak waste ya. Setiap minggu dari tim BPJ itu mereka menyebutnya food heroes ya, untuk mengambil makanan di atau sini seminggu sekali. Kalau makanan yang didistribute ke BJ itu pastinya makanan yang masih sangat layak untuk dikonsumsi. Sudah hampir 1 tahun kami mengelola makanan-makanan berlebih yang kemudian kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kami memberikannya kepada beneficiaries kami gitu, ada beberapa yaitu yayasan, kemudian ada juga panti asuhan, kemudian pondok pesantren, juga mahasiswa-mahasiswa yang memang membutuhkan makanan. Kemudian juga kami juga melakukan open kitchen bagi adik-adik ataupun bagi ibu-ibu lansia, sehingga kami memberikan inspirasi sedikit kebahagiaan bagi mereka untuk bersama-sama memasak dan kemudian menikmati apa yang kami masak bersama. Momen bersama BPJ ya, momennya itu waktu itu masak bersama, anak-anak tahu cara mengolah yang benar, higienis, rapi. Apa yang mereka terima di bangku sekolah kan itu hanya teori kalau di bangku sekolah. Itu ternyata setelah mereka kembali ke pulang ke rumahnya, ada komunitas BPJ yang ternyata prakteknya BPJ mempraktekkan gitu. Yang paling menyenangkan adalah ketika misalnya nih ke Yayasan Hamba. Begitu aku datang ya, misalnya sesekali aku hadir gitu ya untuk beri makanan, mereka tuh begitu aku datang langsung yang Ibu Ika gitu. Wah itu apa ya, suatu penghargaan yang kayaknya lebih dari piala Oscar gitu ya gitu. Jadi wow gitu, sebahagia itu gitu. Aku menerima sambutan dari mereka dan sebegitu kenalnya mereka dengan aku gitu. Sebenarnya mungkin aku tidak layak gitu mendapat sambutan itu, tetapi buat aku itu penghargaan yang tidak terbayangkan, tidak ternilai gitu ya. Jadi kita kan kalau melakukan sesuatu yang nggak mesti harus dinilai orang ya kan, tidak perlu ada validasi. Tetapi ketika orang melihat itu sebagai suatu penghargaan, harus kita terima dengan senang hati. Itu sebagai penyemangat aku. Harapan saya BPJ bisa mengembangkan sayap sehingga banyak manusia yang terselamatkan, banyak anak-anak yang tertolong, dan semoga pula orang-orang di luar sana melihat dan mendengar kiprahnya BPJ seperti apa yang sudah mereka lakukan, sehingga mereka tumbuh rasa peduli dalam diri orang-orang yang di luar sana yang semoga tertular oleh kegiatan BPJ ini. Sampai hari ini kami sudah menyelamatkan makanan lebih dari 1.300 kg dan kami sudah menyelamatkan atau memberikan makanan dan mendonasikan atau memberikan kepada beneficiaries itu sekitar 5.000 lebih orang. Jadi kebetulan kami ini kan menjadi mitra dari Pemkot Wali Kota Jogja sebagai bagian dari tadi ya penyelamatan makanan supaya tidak menjadi sampah. Jadi gini, BBJ ini kan menjadi bagian dari Bappenas. Kami member dari Badan Pangan Nasional. Kemudian kami juga member dari Graspe 2030. Mungkin kalian nanti bisa lihat Graspe, Gerakan Susut Pangan. Jadi tahun 2030 itu dunia itu ingin melakukan susut pangan. Jadi susut pangan itu
Tidak ada lagi pangan yang dibuang secara percuma. Nah, salah satunya yaitu adalah melakukan penyelamatan terhadap makanan-makanan. Di samping juga kita melakukan penghematan terhadap pangan, seperti itu. Jadi ini adalah sebenarnya sudut pandang yang cukup kompleks ya bagi saya sendiri ketika melihat kedua hal tersebut. Jadi di satu sisi ada orang yang berkelebihan, sementara di sisi lain ada orang yang kekurangan makanan tersebut. Terkait dengan Pancasila juga gitu ya, mungkin di situ ada keadilan sosial yang pasti. Bagaimana kita juga harus melihat bahwa kalau kita punya makanan kita nggak kasih ke orang yang membutuhkan tapi kita buang, itu rasanya nggak adil. Kita kan nggak hanya sekedar bagi-bagi makanan gitu ya, tetapi ada jauh lagi sebenarnya kontribusi kita terhadap food waste ini. Gitu Mas.